Menarik justru melihat dongeng Cinderella-nya Cape Verde. Meskipun gini ya, ini juga bukan tim kaleng-kaleng. Di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dia tuh nomor 1. Kamerun nomor 2. Jadi sebenarnya tim kuat. Cuman memang ya karena nggak ada yang tahu, bahkan sering ketukar dengan Curaçao, jadi orang mandang sebelah mata. Tapi saya rasa kalau saya jadi pelatih saya akan mengatakan go out and fight and enjoy the game. Itu aja, nggak ada yang lain. Kapan lagi Anda punya kesempatan main tanding bareng Messi? Itu aja. Ya, kembali lagi di NTV Sportcast, masih bersama saya Permatasari Harahap dan rekan saya, sahabat saya semuanya. Pokoknya kalau misalnya ada saya, samping saya ada Haris Pardede, Bu Harpa. Bu Harpa, kita tinggalkan sejenak Brazil dan juga Portugal, tapi kita juga beralih ke timnas Inggris. Comeback-nya juga epic di sini. Keberhasilan Inggris ke babak 16 besar tidak akan bisa dilepas dari peran Harry Kane. 2 gol setelah penaltinya tidak disahkan. Apa catatan untuk sosok Harry Kane kali ini? Karena memang kalau nggak ada Harry Kane ya nggak jadi. Tapi yang menarik itu, babak pertama itu, wah ini kipernya kayaknya megang koin tertentu ini kayaknya. Karena itu digembur habis-habisan, Jude Bellingham juga sudah terbuka peluangnya, tapi nggak masuk-masuk. Luar biasa. Ya, tapi kemudian runtuh juga, skill membedakan, walaupun DR Kongo ini juga cukup banyak dihuni pemain bagus ya. Ada mantan pemain MU, Tuan Zebe, lalu juga ada Wan Bissaka. Ini rata-rata mereka banyak diaspora di Inggris ya, karena banyak sekali pemain-pemain keturunan di Inggris itu roots-nya dari Kongo, tapi ya mereka mungkin seperti Wan Bissaka itu dia menunggu-nunggu sebenarnya dipanggil tim nasional Inggris. Sempat dipanggil tapi kemudian cedera, jadi nggak kedapat kesempatan. Akhirnya dia desperate atau apa, ya udahlah saya balik ke motherland-nya mereka Kongo, dan kelihatan mereka sangat ngelawan juga ya. Di awal-awal mereka sempat mencetak gol. Sempat membuat frustasi juga pasukan Thomas Tuchel ini. Thomas Tuchel juga kelihatan agak sedikit gusar ya, memberikan banyak instruksi, tapi memang Harry Kane menunjukkan kelasnya sangat luar biasa, dan saya pikir ini tidak lepas juga dari keputusan dia untuk merantau ke Bayern Munchen. Jadi kemampuan dia itu lengkap, mentalitas juga semakin tertempa, dan hasilnya ya 2 gol dan membawa Inggris melaju ke fase berikutnya. Dan dia juga peluang menjadi top scorer juga nggak sih, Bu Harpa? Ya, top skor tetap ya, ada Mbappe, ada kemudian Messi, Harry Kane, 3 pemain ini saya pikir punya peluang. Vinicius juga mungkin ya, walaupun torehan golnya masih di bawah. Kenapa saya katakan 3 pemain ini punya kans yang besar? Karena bicara top skor Piala Dunia bukan hanya individu, tapi juga timnya nih bisa jauh nggak melangkah. Kalau dia sekarang udah sama-sama, misalnya Haaland juga ya, kayak Haaland deh contoh, satu lagi Haaland. Ya. Top scorer sementara. 6-6. Haaland di peringkat sebenarnya nggak beda jauh kan. Tapi kan sejauh mana Norway melangkah. Bukan kita mendahului. Tapi kalau kita bicara kelas, kita bicara probability, potensi, kan paling mungkin jauh kan Argentina, Prancis, Inggris, mungkin Spanyol. Tapi Spanyol sini nggak mengirimkan wakilnya sebagai top scorer. Jadi ya kemungkinan besar ini akan dimiliki pada akhirnya Messi, Mbappe, dan Harry Kane. Haaland ya kita masih dipegang Messi dengan 6 ya, Mbappe 6. Haaland mungkin bisa saja cetak 1 gol lagi nanti di lawan Brasil. Tapi apakah Norway bisa lolos, dan kalau lolos sampai sejauh mana? Kan itu juga yang mesti dipikirkan. Oke, sekarang kita Inggris tidak lepas dari pergantian pemain dilakukan Thomas Tuchel sendiri yang tadi katakan Bung Harpa, salah satunya dengan masuknya Anthony Gordon. Bagaimana Anda melihat penampilan Anthony Gordon kali ini di Piala Dunia? Iya, Anthony Gordon ini sebenarnya sudah mulai terlihat bagus saat dia bermain di Everton ya. That's why kemudian Newcastle memboyong dia cukup bagus di awal-awal musim, tapi kemudian juga sempat cedera. Secara mentality, secara skill, secara kecepatan dia sangat luar biasa. Makanya kemudian Barcelona memboyong dia. Menariknya adalah jauh-jauh hari dulu dia tuh sudah pernah bilang, katanya saya mau belajar bahasa Spanyol karena suatu saat saya yakin saya akan bermain di Spanyol, dan itu terjadi. Jadi dia bilang dia mau nanti ketika pengenalan, ketika dia konferensi pers, dia akan memakai bahasa Spanyol. Jadi ini pemain dari cara dia mengambil langkah seperti itu, berarti dia punya visi dan punya usaha. Nah itu istilahnya kalau orang mengatakan sesuatu yang belum terjadi, tapi dia nggak ikutin dengan usaha, itu namanya delusional. Tapi kalau dia mengatakan sesuatu yang suatu saat saya akan begini dan diikuti dengan kerja keras, itu namanya memang motivasi. Nah itu yang dilakukan oleh Anthony Gordon, dan pertandingan kemarin sangat luar biasa, efisien pergerakannya, baru dimasukkan tapi langsung memberikan impact. Dan ini akan membuat bingung juga saya pikir pelatih Thomas Tuchel, pelatih asal Jerman, yang mulai mengutak-atik ya, apakah saya akan menurunkan dia sejak awal atau
Nah ini pertanyaan saya juga nih. Iya. Sebenarnya kita mau lihat ya bagaimana statistik dari Anthony Gordon. Mungkin kita ada atau tidak, saya kurang tahu. Mungkin kalau misalnya ada gambar kita akan melihat statistik dari Anthony Gordon. Dan ini pertanyaan akan nyambung gitu ke berikutnya. Apakah dia akan jadi starter untuk laga berikutnya? Iya. Nah itu akan seperti apa? Nah ini dia, ini statistik dari Anthony Gordon. Menit bermain 29, total sentuhan 34, total SS 2. Total shot 1 dan interception-nya 2, Bung Harpa. Iya, menit bermain hanya sekitar setengah jam. Tapi kita lihat yang terpenting adalah total sentuhannya cukup banyak. Dan kalau kita lihat secara kasar, total sentuhan 34 ini banyak terjadi di area lawan. Atau minimal setengah lapangan di area lawan. Nah ini yang penting, kalau back bisa aja di 100 kali sentuh, tapi di belakang buat apa kan? Nah, dari sentuhan itu dia berapa kali memberikan ancaman, dan kita lihat ada interceptions. Ini serangan yang berbahaya 2 kali. 1 total shot, dan yang penting adalah dia membuka peluang bagi rekan timnya dengan kita lihat total 2 assist. Jadi ini memang pemain yang saya rasa, kalau feeling saya mengatakan kalau saya jadi Thomas Tuchel, saya nggak akan buang-buang waktu lagi untuk memainkan dia. Dan saya pikir balik lagi dengan mentalitas dia yang berani, sangat visioner, saya rasa dia layak untuk menjadi starter. Ini mengingatkan saya kepada Enzo Fernandez di Piala Dunia Argentina, di Piala Dunia 2022 saat Argentina juara. Enzo itu juga bukan pemain utama di awal-awal, tapi ketika dia tampil bagus dan pelatih Scaloni yakin dia bisa menjadi katalisator bagi Argentina, dia dimainkan sejak pekan kedua atau ketiga ya di babak grup, dan akhirnya dia menjadi pemain utama sampai akhir dan juara. Inggris akan bertemu dengan Meksiko. Nah ini akan seperti apa PR untuk laga berikutnya? Nggak gampang. Nggak gampang karena memang berat sekali melawan Meksiko kali ini. Meksiko punya kualitas dan mereka akan bermain di Azteca di kandang Meksiko. Jadi 50-50 sebenarnya peluang. Mungkin sedikit Inggris ada di atas angin, tapi saya pikir tipis sekali mereka punya peluang untuk maksudnya selisihnya tipis. Tetap diunggulkan Inggris tapi mungkin 5-5, 4-5. Oke, di babak 30 besar ini masih ada 3 pertandingan lagi dan sebagian besar ini sudah masuk di bagan 16 besar sudah terisi. Kita lihat bagannya seperti ini di mana di babak 16 besar sudah sebagian negara menduduki, sudah punya tiket masing-masing untuk melaju ke berikutnya. Ini dia kita lihat di mana bagan 16 besar sudah ada Paraguay bertemu dengan Prancis, Kanada akan bertemu dengan Maroko. Lalu juga Portugal akan bertemu dengan Spanyol, Amerika Serikat dengan Belgia, Brazil dengan Norwegia, Meksiko, Inggris, dan ini masih ada 3 pertandingan berikutnya. Kira-kira untuk prediksi hasil pertandingan selanjutnya akan seperti apa? Ya, ini 3 yang tersisa. Visual bagan 32 besar yang paling jelas nih, yang paling enak nih, enak visualnya. Di kiri sudah selesai, oke, kita juga sudah bahas. Kita akan fokus ke yang babak di kanan bawah. Ya, tentunya ada Australia, Mesir. Australia satu-satunya wakil dari Asia, meskipun mereka tidak terlalu Asia sekali. Ya, baru bergabung 2006 kalau saya nggak salah, KFC baru 20 tahun lah. Kemudian akan menghadapi wakil dari Afrika, ya tentunya Mesir, siapa lagi kalau bukan Mohamed Salah. Menarik akan kita lihat, dan tentunya ada Kolombia dengan Ghana. Ini juga menarik karena wakil CONMEBOL bertemu dengan wakil Afrika. Wakil Afrika sudah semakin sedikit yang tersisa. Saya pikir hanya Maroko bahkan yang yang ada di babak 16 besar. Jadi kita lihat apakah Mesir atau Ghana bisa menambah jumlah pemain atau wakil dari Afrika yang lolos ke babak 16 besar. Dan yang last but not least tentu saja Argentina dan Cape Verde. Kalau orang bilang David dan Goliat, saya pikir ini bukan David dan Goliat, tapi cacing menghadapi beruang ini. Ini hanya negara kecil kepulauan di samping barat Afrika, jadi di Laut Atlantik sebenarnya, negara bekas koloni Portugal akan menghadapi Argentina. Ya, saya pikir. Tapi sekarang pertanyaan gini, dengan Argentina bertemu dengan Cape Verde ini, apakah artinya, saya tidak mau bilang kalau Cape Verde belum tentu bisa mengalahkan Argentina ya, tapi ini dengan pertemuan Argentina dengan Tanjung Verde ini, apakah sepertinya melancarkan Argentina untuk melaju ke babak selanjutnya? Ya, kalau dilihat dari kelasnya, iya. Tapi gini, saya lebih menarik untuk melihat kalau Argentina lawan Cape Verde ya harusnya nggak ada masalah ya Argentina. Dengan segala hormat, saya nggak mau underestimate juga. Tapi menarik justru melihat dongeng Cinderella-nya Cape Verde. Meskipun gini ya, ini juga bukan tim kaleng-kaleng. Di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, dia tuh nomor 1. Kamerun nomor 2. Jadi sebenarnya tim kuat. Cuman memang ya karena nggak ada yang tahu, bahkan sering ketukar dengan Curaçao, jadi orang mandang sebelah mata. Tapi saya rasa kalau saya jadi pelatih mereka saya akan mengatakan go out and fight and enjoy the game. Itu aja, nggak ada yang lain. Kapan lagi Anda punya kesempatan main tanding bareng Messi, itu aja. Itu suatu pengalaman. Itu udah bangga banget pasti, udah bangga. Saya masih ingat 2022 backnya Kroasia, Josko Gvardiol, dia bilang saya bangga dilewatin Messi. Tuh, jadi buat
buat saya siapapun pemenang nanti malam atau subuh nanti, buat saya it's amazing. Udah bisa main sama Argentina di Piala Dunia. Oke, kalau kita lihat bagan 16 besar tadi sebagian ya, kalau misalnya tadi kita masih ingat nih siapa-siapanya. Kira-kira peluangnya, prediksinya mereka siapa saja akan berpotensi untuk masuk ke 8 besar? Ya, kita boleh lihat lagi nggak? Ya, lebih jelas lagi. Ya, saya pikir siapa-siapa saja? Dari bagan yang kanan, yang kiri dulu ya, yang karena kiri udah full ya. Saya pikir Prancis ya. Amerika Serikat dan Belgia, saya akan pegang Amerika Serikat. Belgia lawan Senegal itu mainnya sangat buruk sekali menurut saya. Jadi sayang sekali itu sebenarnya Senegal nggak bisa lolos. Jadi Amerika Serikat, Portugal dan Spanyol, saya rasa Portugal. Kanada dan Maroko. Walaupun Kanada tuan rumah, tapi Maroko sangat kuat dan punya pengalaman dalam 2 edisi di Piala Afrika dan Piala Dunia. Paraguay, Prancis saya pikir nggak perlu disebutkan, sudah pasti Le Bleu. Brazil, Norway mungkin tidak mudah bagi Brazil, tapi mentalitas dan pengalaman serta pelatih Don Carlo membuat Brazil bisa lolos. Meksiko, Inggris, Meksiko. Sebenarnya Meksiko seru juga tuan rumah, tapi kayaknya Inggris, dan ini akan membuat ulangan partai knockout stage di tahun 2002 antara Brazil dan Inggris. Lalu Argentina, ya ini belum tahu nih ya. Tapi pasti Argentina dong. Argentina. Nah di bawah ini berarti kan kita antara Swiss atau Kolombia dan Ghana. Saya pikir Swiss sangat bagus penampilannya. Mereka juga punya Embolo, punya 4 pemain depan yang sangat lincah dan tajam. Jadi Swiss saya melihat punya peluang untuk melaju ke 8 besar. Oke, baiklah. Ini menarik kalau kita bahas Piala Dunia karena masih ada 3 pertandingan lagi di babak 32 besar untuk memesan 1 tiket di babak 16 besar yang nantinya mulai tanggal 5 Juli sudah mulai pertandingan pertama di babak 16 besar menuju 8 besar. Semakin seru. Oke, baiklah. Harpa, terima kasih untuk malam hari ini, semakin seru. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas bagaimana jalannya pertandingan di 8 besar. Sehat-sehat ya Harpa ya. Kantong mata nggak boleh makin tebal, nggak boleh kantong matanya yang tebal, tapi dompetnya juga harus tebal. Oke, Harpa, thank you. Sama-sama. Sehat-sehat terus. Dan pemirsa, tidak terasa sudah terjam kami menemani Anda. Akhir kata, saya Permatasari Harahap, mewakili seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.